Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang indikator asam basa. Kita akan praktikum sederhana, praktikum yang bisa Anda kerjakan di rumah dengan menggunakan indikator alami. Juga pada kesempatan kali ini kita menggunakan indikator PP, phenolphthalein, lakmus, merah dan biru, serta indikator universal. Indikator alami yang kita gunakan yang pertama adalah mawar. Kita ambil dari ekstrak bunga mawar. Kemudian kunyit, itu kita ambil dari ekstrak kunyit, artinya kunyit kita kasih air. Kemudian kulit manggis, itu bisa Ananda dapatkan dari menumbuk kulit manggis tersebut dan ditambahkan air atau dengan merebusnya. Pada kesempatan kali ini Ibu merebus kulit manggis tersebut sehingga didapatkan ekstrak manggis, kulit manggis ya. Kemudian indikator alami yang berikutnya kita gunakan adalah bunga kertas. Bunganya yang kita ambil dan kita remas-remas, kasih air sehingga kita dapatkan nanti ekstrak bunga kertas. Ananda sebetulnya juga bisa menggunakan kulit buah naga sebagai indikator alami. Kemudian ubi ungu, juga kol ungu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mulai praktikum. Indikator berikutnya yang kita pakai adalah indikator PP, itu adalah phenolphthalein, dia berupa cairan. Kemudian lakmus biru, kemudian lakmus merah, dan indikator universal. Sedangkan sampel yang kita gunakan adalah sadah, ini kita larutkan dalam air, kemudian jeruk nipis, kemudian sabun mandi dilarutkan dalam air, kemudian deterjen, kemudian abu gosok, larutan garam, kemudian asam cuka. Itu sampel yang akan kita lakukan pengujian apakah sampel-sampel ini termasuk ke dalam asam atau basa, dan apa perubahan warna yang terjadi ketika kita tambahkan indikator-indikator yang kita sebutkan tadi. Baik, kita mulai mengujinya dengan larutan cuka yang pertama. Untuk di rumah kita memakai tabel seperti ini, yang di atasnya adalah plastik, sehingga nanti kita gampang untuk melihat perubahan warna yang terjadi. Kita mulai dari larutan cuka. Teteskan larutan cuka pada kotak yang sudah kita buat, beberapa tetes. Dari mulai PP sampai habis kita teteskan semua. Kita lanjutkan dengan meneteskan phenolphthalein pada cuka yang sudah diteteskan, PP, sekitar 1 tetes. Kemudian kunyit, kulit manggis, bunga kertas, mawar, kita lanjutkan dengan larutan garam. Semua sampel sudah kita teteskan pada kolom untuk menghemat waktu, dan sekarang tadi sudah kita teteskan indikator pada larutan cuka. Kita lanjut pada larutan garam. Garam, deterjen, sabun, abu, dan jeruk, dan sadah kita kasih larutan PP semuanya. Kita lihat perubahan warna yang terjadi. Garam tidak terjadi perubahan, deterjen berubah menjadi ungu, sabun tidak terjadi perubahan, abu berubah menjadi pink keunguan, jeruk tidak ada perubahan, dan sadah berubah menjadi keunguan. Jadi bisa nanti Ananda bisa menarik kesimpulannya. Kita lanjut dengan sampel berikutnya dengan kunyit. PP ini warna dasarnya adalah bening. Kita lanjut dengan larutan kunyit. Tadi di cuka dia tetap warna kunyit, di garam tetap warna kunyit, di deterjen
berubah jadi agak kemerahan, lanjut ke sabun, lanjut ke abu, lanjut ke jeruk dan sadah. Tampak perbedaan warna yang terjadi dari indikator kunyit. Kemudian kita coba kulit manggis. Kulit manggis ke cuka, warnanya tetap warna manggis. Ke garam, ke deterjen, deterjen dan sabun sepertinya agak bercampur. Sabun, abu, jeruk, dan sabun. Tidak terlalu tampak perubahannya dengan kulit manggis. Kita masuk ke bunga kertas. Bunga kertas ke cuka, garam, deterjen, sabun, abu, jeruk, dan sadah. Tampak ada perbedaan warna yang terjadi. Lanjut ke bunga mawar, ekstrak bunga mawar. Di larutan cuka, kemudian garam, deterjen, sabun, abu, jeruk, dan sadah. Baik, nampak perbedaan warna yang terjadi. Di PP itu mencolok, di kunyit juga mencolok, di sadah juga mencolok. Dari percobaan ini Ananda mungkin bisa mengambil kesimpulan dari indikator alami yang kita gunakan. Apakah sifat deterjen, sabun, deterjen, abu, dan sadah ini sama? Nanti kita akan bantu dengan indikator yang lain seperti indikator lakmus dan indikator universal. Baik, kita lanjutkan dengan indikator lakmus. Kita sampelnya kita kenalkan dulu, mulai dari jeruk nipis, kemudian cuka, air sabun, deterjen, sadah, garam, dan abu. Kita akan mulai dengan lakmus merah. Caranya cukup dengan mencelupkan lakmus tersebut ke dalam larutan. Tidak tampak terjadi perubahan pada jeruk. Kita coba di cuka, lakmus merah ini ya. Tetap merah, kita coba di sabun. Tetap berubah jadi biru, kita coba di deterjen. Berubah menjadi biru, berubah lagi, kita cobakan di sadah. Di sadah berubah menjadi gelap, kemudian di air garam tetap, kemudian di abu juga menjadi agak gelap. Kemudian kita masukkan lakmus biru, kita cobakan lakmus biru di jeruk, lakmus biru menjadi merah. Kemudian di cuka, lakmus biru jadi merah juga. Di sabun, lakmus biru tetap biru. Di deterjen, lakmus biru tetap biru. Di sadah, lakmus birunya tetap biru. Kemudian di garam, lakmus biru tetap biru. Dan di sadah, lakmus birunya tetap biru juga. Maaf, itu bukan sadah tapi air abu. Baik, nampak perubahan dari sampel ini. Di jeruk, cuka itu tetap lakmus merah tetap merah, biru jadi merah. Di sabun dan deterjen, lakmus biru jadi tetap biru, lakmus merah jadi biru. Di sadah, lakmus biru tetap biru, merah jadi biru. Di garam, merah tetap merah, biru tetap biru, dan di sadah juga, di air abu juga merah tetap merah, biru tetap biru. Baik, kita lanjutkan dengan indikator universal. Indikator universal kita celupkan pada jeruk nipis sampai semua pita warna terkena larutan. Kemudian kita cocokkan dengan pola pita warna. pH berapakah jeruk nipis? Kira-kira cocok pada pH
pH 0. Berarti jeruk nipis ini adalah tergolong asam kuat. Jeruk nipis, oh bukan, ungunya masih kurang pekat. pH-nya sekitar 2. pH-nya cocok di pH 1 atau pH 2 pita warnanya. Berikutnya kita cobakan ke ini cuka. Kita ujikan lagi dengan pola pita warna. Kita dapatkan pH-nya sekitar 3. Ananda bisa mencocokkan pH indikator universal dengan pH yang ada di kotak, panduan yang ada di kotak, sekitar 3. Kita lanjut dengan air sabun. Kita cocokkan dengan pola pita warna. Cocok pada pH berapa? pH 10, lebih kurang pH 10 atau pH 9. Kita lanjut dengan air deterjen. Kita cobakan, cocokkan warnanya. Deterjen pH-nya berada di, coba kita awaskan sedikit. Cocok pada 12. Cocok di pH 12. Kemudian kita cobakan sadah. Kita coba pH sadah berapa? pH sadah ada di sekitar 11 atau 12. Berikutnya garam, larutan garam. Larutan garam ada di rentang pH sekitar pH 7. Berarti garam tergolong asam, basa atau netral. Nanti Ananda yang menentukan. Kemudian terakhir ke abu. Air abu pH-nya adalah sekitar 7. Atau kita lihat di samping, di belakangnya pH-nya sekitar 8 atau 7, atau lebih pekat 8-9 lah mungkin kira-kira ya. Baik, itu demikian percobaan kita tentang asam basa, indikator asam basa. Tadi sudah dengan indikator alami, indikator lakmus, dan indikator universal. Pada pelajaran sebelumnya Ananda sudah mengetahui rank pH dari kecil dari 7, itu adalah pH asam, dan 7 itu pH netral, kemudian besar dari 7 itu adalah pH basa. Tugas kita sekarang adalah menentukan manakah yang tergolong asam di sampel ini dan manakah yang tergolong basa dari sampel ini. Kemudian apa ciri-ciri perubahan indikator jika ia asam dan apa ciri-ciri perubahan indikator jika dia basa. Demikian untuk percobaan asam basa pada kesempatan kali ini. Terima kasih.